Bismillahirrahmanirrahim. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Jangan pernah dilupakan, pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu menyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Di beberapa negara yang pernah menerapkan Omnibus Law itu, masyarakat di negara-negara itu menjulukinya sebagai Big Ugly Law, undang-undang dengan kejahatan besar. Umumnya negara-negara tersebut walaupun resminya masih memegang demokrasi, tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi, Omnibus Law atau Big Ugly Law itu sebagai praktek otoriterisme. Inilah yang terjadi di Indonesia, tetapi skalanya paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang pernah mempraktekkan Omnibus Law itu. Setelah undang-undang Omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang sabu jagat itu disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya tidak heran kalau para kacung asing itu akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah dalam undang-undang itu. Para buzzers dengan bayaran uang haram akan memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran buat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri. Bukan mengada-ada, investor bisa sewa dengan harga Rp0 berkat Undang-Undang Cipta Kerja. Peluang berinvestasi di Indonesia memang sedang dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah, disertai dengan diberikannya berbagai kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan modal di negeri ini. Bahkan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja memperlonggarkan kepemilikan properti oleh warga negara asing. Harga tanah misalnya 500.000, ya kita harus bisa di bawahnya itu. 300.000 misalnya, 300.000 misalnya. Bali sepi, kosong melongkong. Tapi 90% villa di Bali dikuasai orang asing. Negara rugi triliunan rupiah dari penyelundupan hukum tanah. Puluhan ribu villa dikuasai orang asing dengan meminjam nama nomini atau dengan sewa bohong-bohongan. Tidak bayar pajak penjual pembeli, triliunan uang negara rugi dari transaksi penyelundupan hukum tanah di Bali, karena hampir semua villa dimiliki oleh orang asing, tapi bukan dengan cara jual beli, tapi dengan cara nomini Alibaba. Bali kosong, Bali. Pemirsa, 2 pulau di Berau, Kalimantan Timur tak bisa dimasuki oleh wisatawan lokal. Pulau itu sudah dikuasai pihak asing dan merupakan resort mewah karena pembayaran menggunakan mata uang asing. Dari sini seharusnya ini tidak boleh terjadi untuk ini masih wilayah NKRI itu. Ini jelas NKRI, Bu. Kalau seandainya tadi di luar dari Pulau Jawa, ini kan di tengah. Nah, itu kan di tengah. Ini perbatasan masih jauh kok. Masih ada barang-barang privasi seperti ini. Sementara mereka, ketika kita ke negara mereka, tidak ada hal-hal privasi yang di sini. Apakah uang bisa membeli negara ini? Kepercayaan apa yang negara berikan untuk kita menjaga negara ini kalau negara sendiri mau menjual belikan dan memberikan izin untuk menjaga privasi mereka? Bukan mengada-ada, investor bisa sewa dengan harga Rp0 berkat Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah akan mempermudah proses masuknya investasi ke dalam negeri selain melalui regulasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, juga ada kebijakan yang mempermudah investasi masuk, terutama di bidang pengadaan tanah. Salah satu skenario yang disiapkan adalah investor akan dapat sewa tanah secara cuma-cuma alias Rp0 atau gratis.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan dengan hadirnya Omnibus Law makin memantapkan kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Saat ini pemerintah sedang membuat beberapa di lahan BUMN di Jawa Tengah, Jawa Barat, Subang untuk dikonversi menjadi kawasan ekonomi khusus. Sehingga masalah tanah tidak akan ada masalah lagi yang signifikan selama mereka melakukan investasi di kawasan industri yang telah ditetapkan. Sofyan kepada CNBC Indonesia Kamis 15 Oktober mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi termasuk tanah. Sewa tanah juga akan diatur nanti bisa Rp0. Misal untuk kepentingan umum bisa diberikan insentif tanah untuk para investor. Jika ada suatu industri yang membutuhkan menciptakan lapangan kerja, tanah bisa diberikan harga yang sangat murah. Infrastruktur disiapkan oleh pemerintah dan hal itulah yang selama ini tidak bisa karena panjang aturan yang menghambat. Pernyataan Sofyan Djalil bukan kali pertama. Presiden Jokowi memang sedang mendorong relokasi pabrik-pabrik di luar masuk Indonesia. Para investor yang akan memasuki kawasan industri Batang, Jawa Tengah akan mendapatkan karpet merah. Melalui insentif lahan gratis, skema ini sudah lazim di negara seperti Vietnam yang lihai menarik para investor dunia. Jadi sistemnya agak berbeda, biasanya dijual beli lahan industri, kemarin-kemarin dibicarakan apa mereka sewa, apa itu jadi justru insentif. Sehingga seperti mereka masuk dulu sekian tahun, Anda free. Setelah sekian tahun Anda baru membayar, jadi sebenarnya ini akan jadi insentif yang cepat karena kita tidak akan bicara harga tanah jika posisi seperti ini, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah mengatakan, kawasan industri Batang akan menjadi surganya para investor jika nanti mereka berminat membangun pabrik atau mendirikan usaha di sana. Pemerintah akan memberikan insentif kemungkinan besar untuk penggunaan lahan 10 tahun free charge. Jadi tidak perlu menyewa 10 tahun. Jelas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Jangan pernah dilupakan, pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu menyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Di beberapa negara yang pernah menerapkan Omnibus Law itu, masyarakat di negara-negara itu menjulukinya sebagai Big Ugly Law, undang-undang dengan kejahatan besar. Umumnya negara-negara tersebut walaupun resminya masih memegang demokrasi, tetapi oleh banyak pengamat dan sebagian politisi, Omnibus Law atau Big Ugly Law itu sebagai praktek otoriterisme. Inilah yang terjadi di Indonesia, tetapi skalanya paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang pernah mempraktekkan Omnibus Law itu. Setelah undang-undang Omnibus yang dijuluki sebagai undang-undang sabu jagat itu disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya tidak heran kalau para kacung asing itu akan berteriak kencang seolah-olah tidak ada yang salah dalam undang-undang itu. Para buzzers dengan bayaran uang haram akan memeras pikiran untuk mencari-cari pembenaran buat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa sendiri. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Saya tidak akan mengulangi betapa kaum buruh kita bakal lebih menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh sesungguhnya. Kemudian juga pesangonnya akan dikurangi, tidak ada lagi UMSK, penetapan UMK yang pasti dipersulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruh yang sepenuhnya menjadi hak pemodal, dan lain sebagainya. Saya akan mengangkat satu masalah yang tidak kalah penting, yaitu akan terjadi freeportisasi di semua bidang. Seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia
akhirnya pasti akan memeras Indonesia. Freeport-McMoRan sudah lama bercokol di Papua dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampai rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM tidak pernah disentuh oleh pemerintah Jakarta. Saya kadang-kadang bingung, DNA macam apakah yang sesungguhnya itu ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengingatkan, Indonesia itu bangsa besar. Istilah beliau bukan bangsa kintel atau bangsa kodok. Mengapa rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi Omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat? Sebagian investor global bernurani berteriak keras bahwa undang-undang bahaya itu sesungguhnya tidak diperlukan. Mengapa? Karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ekosida, menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup. Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi itu. Mereka saja, orang asing, mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan Indonesia lenyap gara-gara AMDAL akan diterapkan secara selektif. Artinya perlindungan ekologi bukan sesuatu yang penting lagi. Nah, berkaca pada apa yang terjadi di Freeport-McMoRan, otoritas dana pensiun di Swedia, Norwegia, dan New Zealand menarik saham mereka dari Freeport karena apa? Karena mereka tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan permanen oleh Freeport di Papua. Danau dan 2 sungai besar di lingkungan tambang Freeport telah mati. Dari rezim satu ke rezim berikutnya tidak ada protes, pernyataan, apalagi ancaman dan ultimatum terhadap Freeport. The ecological destruction goes on and on and on. Di dalam literatur politik ada istilah gaffe, dump, and blind government. Pemerintah yang tuli, bisu, dan buta. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Ini ada di Al-Anfal ayat 22. Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu.